Tahun 2024 telah menjadi saksi dari serangkaian kejadian menakutkan yang mengguncang dunia dengan kekejaman dan ketidakmampuan manusia untuk menahan nafsu kekerasan dan ego mereka. Dalam video ini, kita akan membahas kejadian mengerikan yang terungkap di awal tahun 2024. It's your boy Sakti and this is Dark Wave. Pada tanggal 1 April 2024, terjadi insiden tragis di kota Chongqing, China yang mengguncang banyak orang. Seorang ibu berusia 37 tahun yang kemudian diidentifikasi sebagai He melakukan tindakan yang mengerikan dengan melempar anaknya yang berusia 3 tahun dari lantai 22 apartemen tempat mereka tinggal. Kejadian ini bermula dari ungkapan kekhawatiran kerabat dan tetangga He tentang perilaku yang aneh dari sang ibu dalam beberapa waktu terakhir. Mereka melaporkan bahwa He tampak tidak jelas dan khawatir dengan kondisinya. Pada hari itu, He mengalami panic attack di rumahnya sekitar pukul 7 pagi. Panic attack ini kemudian berujung pada tindakan yang fatal. He menyerang ibu mertuanya dengan pisau dapur. Namun kejadian paling mengerikan terjadi saat dia memutuskan untuk melempar anaknya dari jendela apartemen tempat mereka tinggal di lantai 22. Video yang merekam kejadian ini menunjukkan betapa mengerikannya momen tersebut. Sang anak yang masih berusia 3 tahun ini berusaha menyelamatkan dirinya dengan memanjat jendela. Sayangnya, upaya penyelamatan itu tidak berhasil dan nyawa sang anak tidak dapat diselamatkan. Menurut kesaksian tetangga sekitar, He berusaha untuk melakukan tindakan serupa kepada anaknya yang lain. Namun, polisi berhasil mengagalkan aksi tersebut dan akhirnya mereka masuk ke dalam apartemen dan mengamankan He. Sementara itu, ibu mertua He berhasil dievakuasi dan kini sedang menerima perawatan di rumah sakit. Pada tanggal 3 Maret 2024, terungkap sebuah tragedi yang mengguncang kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pria bernama Wem Pratama berusia 33 tahun telah melakukan tindakan mengerikan. Dia membunuh ibu kandungnya sendiri. Ibu dari Wem Pratama ini bernama Megawati dan berusia 56 tahun. Sebuah kesalahan yang tampaknya telah mencapai puncaknya, di mana Wem mengakui bahwa sering dimarahi oleh ibunya menjadi pemicu tindakannya yang mengerikan ini. Wem Pratama yang merupakan anak pertama dari 4 bersaudara, sebelumnya tinggal di Batam bersama dengan istri dan anak-anaknya. Namun, kehidupannya tidak berjalan mulus. Pada suatu waktu, dia memutuskan untuk bercerai dan tanpa tujuan pasti, dia memilih untuk kembali ke rumah ibunya yang berada di kota Medan dengan membawa anaknya yang masih berusia 4 tahun. Warga sekitar sudah lama merasa resah dengan keberadaan Wem. Dia dikenal sebagai seorang pecandu narkoba dan perilakunya yang seringkali penuh amarah ketika ditegur. Namun, tak seorang pun mampu memprediksi bahwa ia akan mencapai titik terendahnya dengan melakukan tindakan keji ini. Pada tanggal 1 Maret 2024,
W memutuskan untuk mengakhiri hidup ibunya dengan cara yang mengerikan. Mulanya, ia menyerang ibunya dengan pukulan keras menggunakan tangannya sendiri. Namun, itu belum cukup baginya. W melihat pisau cutter yang tergeletak di atas kulkas dan tanpa belas kasihan, ia menggunakannya untuk menggorok leher sang ibu. Melihat ibunya masih ada pergerakan, ia melanjutkan aksinya dengan menyayat nadi sang ibu. Sampai pada titik ini, W memastikan bahwa ibunya telah tiada. Dia menyeret tubuh ibunya ke belakang rumah dan tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia meminjam cangkul dari pekerja bangunan yang berada di sekitar dan menggunakan alat itu untuk menggali kuburan di belakang rumah mereka sendiri. Bayangkan seberapa dalam seseorang harus terbenam dalam kegelapan pikirannya untuk melakukan sesuatu yang sedemikian rupa. Beruntung kejadian ini tidak luput dari perhatian pihak berwenang. Dengan bantuan laporan dari keponakan W Pratama, polisi segera tiba di tempat kejadian pada tanggal 3 Maret pukul 1 malam. Saat mereka sampai, W sudah diamankan oleh warga sekitar. Dalam proses interogasi, W mengungkapkan motifnya. Rasa kesal yang terus-menerus ia rasakan akibat sering dimarahi oleh ibunya. Bahkan lebih mengerikannya lagi, W menyatakan bahwa dia tidak menyesal sama sekali atas perbuatannya dan mengaku ia sedang mengalami depresi. Saat ini, W Pratama telah ditahan oleh pihak berwenang dan proses penyelidikan sedang berlangsung. Pada hari Senin, 1 April 2024, sebuah insiden tragis yang mengguncang warga sekitar terjadi di Tangerang, Banten. Seorang ibu berusia 43 tahun yang diidentifikasi sebagai ND menewaskan seorang penjaga toko baju yang berusia 52 tahun, dikenal sebagai RA, di ruko butik Jalan Borobudur, Kabupaten Tangerang. Kejadian ini memiliki latar belakang yang cukup menggugah, dimulai dari sebuah konfrontasi sederhana hingga berujung pada aksi kekerasan yang tragis. Awalnya, ND memasuki ruko butik dengan maksud untuk membeli baju. Namun, pertemuan dengan RA, si penjaga toko, berubah menjadi sebuah perdebatan. RA yang sedang membersihkan toko memperhatikan bahwa ND menggunakan sendal ke dalam toko. Hal ini merupakan pelanggaran aturan yang berlaku di toko tersebut. Menegur ND tentang hal ini, RA tidak menyangka bahwa ini akan berakhir dengan kekerasan. Namun, ketika konfrontasi semakin memanas, ND menolak untuk mengikuti peraturan toko dan bahkan melontarkan kata-kata kasar. Situasi menjadi semakin tegang. Ketegangan mencapai puncaknya saat ND meninggalkan toko, tetapi mendengar ejekan terakhir dari RA yang menyebutkan kata "tai". Dengan perasaan kesal dan terdesak, ND memutuskan untuk mengambil pedang sepanjang 50 cm. Pedang ini terbuat dari besi stainless yang disimpan di dalam mobilnya. Tidak hanya menjadi alat, pedang ini juga merupakan simbol dari kegagalan komunikasi dan penyelesaian konflik yang damai. Ketika ND kembali ke toko dengan pedang di tangannya, kejadian selanjutnya tak bisa disebutkan selain tragedi. Dengan satu tusukan, hidup RA diakhiri secara kejam, meninggalkan tubuhnya tergeletak bersimbah darah di depan toko tempat dia bekerja. Setelah melakukan aksi mengerikan itu, ND mencoba untuk melarikan diri menggunakan mobilnya. Namun, dia tidak lolos begitu saja. Banyak warga sekitar dan ojek online yang bersikeras untuk menghentikan pelaku kejahatan tersebut. Konfrontasi dengan warga membuat ND semakin frustasi, bahkan mengancam warga dengan pedangnya. Namun, seperti yang sering terjadi dalam kasus kejahatan, kebebasan tidak bertahan lama bagi pelaku. Kepolisian melakukan pengejaran dan berhasil menangkap ND.
Tahun 2023 akan selalu diingat sebagai tahun yang tragis bagi Jaylin Candelario, seorang bayi mungil berusia 16 bulan yang meninggal dalam keadaan yang mengerikan. Kehidupan Jaylin berakhir terlalu cepat karena ditinggalkan sendirian oleh ibunya, Christel Candelario. Dia memilih untuk pergi berlibur selama 10 hari bersama kekasihnya ke Detroit, Puerto Rico. Keputusan Christel untuk membiarkan Jaylin sendirian di rumah hanya dengan beberapa botol susu sebagai satu-satunya teman membuka lembaran tragedi yang menyedihkan. 2 hari setelah keberangkatan Christel dan kekasihnya, terdengar suara dan jeritan Jaylin pada pukul 1 malam yang terekam oleh kamera bel tetangganya. Namun, tidak ada yang memberikan bantuan kepada Jaylin dalam situasi itu. Ketika Christel akhirnya kembali ke rumahnya di Ohio pada tanggal 16 Juni 2023, kehidupan Jaylin telah berakhir. Christel menemukan Jaylin terbaring dan sudah tidak bernyawa. Reaksi pertamanya adalah mencoba untuk menyembunyikan keadaan yang mengerikan tersebut. Dia bahkan sempat mendandani Jaylin dengan pakaian yang bersih sebelum akhirnya memanggil bantuan. Namun, ketika petugas tiba, kebenaran yang mengerikan pun terungkap. Jaylin ditemukan tergeletak di atas matras yang tergenang oleh air seni dan feses. Tubuhnya kurus dan lemas yang disebabkan oleh kelaparan serta dehidrasi yang tak terfikirkan. Matanya cekung dan bibirnya pun kering. Berat badannya 3 kg lebih sedikit daripada berat badan sebelumnya saat kunjungan dokter terakhir 2 bulan lalu. Bahkan dehidrasi juga membuat kulit Jaylin tidak kembali ke keadaan semula. Saat dicubit, kulit Jaylin tetap menempel ke tangan. Dr. Elizabeth Mooney, seorang ahli patologi forensik, mengungkapkan bahwa temuannya pada Jaylin adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah dia alami selama menjadi seorang dokter. Dan rasa sakit yang dialami oleh Jaylin akibat kelaparan serta kehausan tidak akan dapat dipahami oleh siapapun di antara kita. Pada tanggal 18 Maret 2024, Christel Candelario dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, menandai akhir tragis dari kisah Jaylin. Namun, sementara Christel menerima hukumannya, tidak ada yang bisa mengembalikan kehidupan yang hilang dari seorang anak yang tak berdosa. Dari keempat kasus yang udah aku ceritain tadi, kira-kira menurut kalian mana kasus yang paling mengerikan? Kalau menurut aku kasus yang terakhir, karena anaknya gak salah apa-apa tiba-tiba harus kehilangan nyawanya. Nahasnya lagi, anak berusia 16 bulan itu belum bisa ngapa-ngapain sendiri. Bener-bener ya udah pasrah aja. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Keep trying, life must go on. See you.